Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi Allah, salatu wassalamu alaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi suwaka fa'inka kuntu syafran alaika. Pengajian Al-Hikam yang keempat, kuliah Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubala ma'aha an qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay ya'tarifa ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Tuhan membukakan suatu jalan untuk makrifat, sadar kepadanya. Jangan pedulikan masalah amalmu yang masih sedikit sekalipun. Sebab Tuhan tidak membukakan itu bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Terus soal makrifat atau kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sedikit atau sebagian, jangan sampai memandang kepada amalnya yang masih sedikit, lalu putus asa. Jangan. Dan sekalipun sudah ada hasilnya, supaya diteruskan itu amalan-amalan yang sudah berhasil supaya dipelihara yang sebaik-baiknya. Dan yang belum berhasil, jangan putus asa. Terus berusaha agar supaya berhasil. Terus jadi sama saja dengan soal-soal lain. Orang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umumnya menurut perjuangannya atau ikhtiarnya. Yang sungguh-sungguh kuat dan tepat dalam perjalanan, tentu hasilnya juga akan seimbang dengan jerih payahnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam perjalanan itu banyak rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan dari luar, dari dalam dan dari segala jurusan selalu ada. Dalam pengajian ini diperingatkan jangan sampai teledor atau putus asa. Lebih-lebih kalau sudah ada hasilnya, banyak atau sedikit jangan sampai teledor dan lengah. Rintangan-rintangan banyak sekali, dan luar maupun dari dalam. Entah soal ekonomi, entah soal rumah tangga, entah soal usaha, atau perjalanan itu sendiri. Mujahadah-mujahadah dan lain-lain. Kalau sudah memiliki rasa bilah misalnya, atau merasa selalu diincar, diawasi oleh Tuhan, muraqabah istilahnya di sini, ini harus terus ditingkatkan, dipelihara. Jangan merasa puas di situ dan jangan lengah terhadap gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari berbagai persoalan. Adapun jika menghadapi rintangan atau gangguan, harus sabar atau ridho. Di samping berusaha menghilangkan rintangan dan gangguan itu, malah harus bisa memanfaatkan rintangan itu untuk kesadaran. Ada dawuh, alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muraduhu ilaihi. Tidakkah engkau ketahui bahwa makrifat atau kesadaran itu semata-mata pemberian Tuhan kepadamu, sedang amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu. Maka betapa jauhnya perbedaan antara hadiahmu dan pemberian karunia Tuhan. Terus di sini diperingatkan bahwa soal kesadaran kepada Allah wa Rasulullah SAW sekalipun hanya sedikit, lebih-lebih kalau dibanding dengan usahanya, sekalipun sedikit tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal selain banyak adalah merupakan usaha si hamba. Sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih jauh lebih berharga dari amal hadiah dari si hamba, sekalipun betapa besarnya amal itu. Lagi pula amal si hamba itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri, sama sekali tidak mempengaruhi. Hadiah dari hamba sekalipun betapa besarnya yang dihadiahkan kepada Tuhannya, sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan dengan hadiah Tuhan atau pemberian Gusti kepada hambanya, sekalipun peparing atau pemberian itu sedikit.
Ini dapat kita ambil gambaran, umpamanya seorang rakyat jelata menerima hadiah dari presiden. Sekalipun pemberian itu hanya sedikit, tapi dia si rakyat tadi tentu gembira dan bangga menerima hadiah dari presiden. Atau kalau tidak usaha seperti sampai diberi, dipanggil begitu saja si rakyat tadi sudah bangga sekali. Malah, sekalipun di dalam melaksanakan panggilan itu memakan biaya dan pikiran, si rakyat yang dipanggil tadi tetap gembira dan bangga menerima panggilan dari presidennya. Malah seorang rakyat yang langsung diperintah oleh seorang kepala negara atau raja atau presiden. Sekalipun itu perintah, betapapun beratnya dia tetap gembira dan bangga melaksanakan perintah yang langsung diberi oleh presidennya itu. Karena merasa istimewa dekat dengan kepala negara. Hadiah dari seorang rakyat kepada kepala negara sekalipun betapa besarnya masih jauh tidak sebanding jika dibandingkan dengan hadiah kepala negara kepada rakyatnya. Itu baru kepala negara sesama manusia. Lah, lebih-lebih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala jauh sama sekali tidak dapat digambarkan betapa nilainya. Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha segalanya. Ala anna hadiyatul abdi huna nafsuha faladah fa inda mawdun ala sayyid. Lebih-lebih di sini dalam soal yang dibahas dalam pengajian ini tidak menjadi gambaran sebab memang tidak seperti sebagai gambaran, lebih-lebih hadiah berupa amal dari si hamba, manfaatnya kembali kepada si hamba yang bersangkutan, bukan kepada sayyid atau lebih-lebih sesungguhnya bukan hamba lagi yang beramal, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Konklusi atau kesimpulan dari itu semua disebut di sini. Inna qalilal amali ma'al ma'rifati khairum min katsiril amali biduniha. Sedikit amal disertai kesadaran lebih baik dari banyak amal tanpa kesadaran atau ma'rifat. Amal sedikit tapi didasari kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada banyak amal tapi tanpa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam Wahidiyah sering bicara, sering mendengar, malahan sudah merasakan. Maka yang pokok mari kita tingkatkan. Di samping koreksi pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, kita koreksi perlunya untuk meningkatkan dan menyempurnakan. Meningkatkan dan menyempurnakan soal lahiriah, terutama soal batiniah. Lahiriah harus kita koreksi dan kita sempurnakan. Ya, sekalipun yang paling penting dan paling pokok adalah batiniah. Tapi soal lahiriah tidak boleh kita abaikan dan harus takdimul aham. Ini kita berjuang untuk batiniah dan lahiriah bersama-sama. Itu bisa dan kita mampu. Di samping memperbaiki batiniah, lahiriah, di samping lahiriah, batiniah. Seharusnya begitu dan kita mampu. Wa idza hasala lisalaka ba'dal ma'rifati bagi lahu ayyuwajjihi qalbuhu ila hadrati maulahu liyazidahu min ma'rifatihi wa qurbihi wa yahtamu bidzalika aktsaru min ihtimamihi bil a'mali dhahirah. Kalau orang sudah mempunyai pengalaman kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih ditingkatkan perhatiannya agar menjadi otomatis terus bertambah. Ini yang lebih aham daripada amal lahir. Namun begitu, amal lahir tidak boleh kita abaikan. Harus juga kita usahakan peningkatan dan penyempurnaan. Tapi terutama amal batin. Atau dengan kata lain, amal lahir harus menjadi realisasi daripada amal batin. Terus, jadi batin kita harus senantiasa mengomando kepada amal lahir kita. Ada tahu hadis inna fil jasadi lamudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu illa wahya qalb. Hati adalah rajanya anggota lahiriah. Kalau hatinya baik, lahirannya juga baik. Kalau buruk, ya buruk.
Maka dari itu di samping meningkatkan dan menyempurnakan batiniahnya, lahiriahnya juga harus ditingkatkan. Atau di samping meningkatkan dan menyempurnakan lahiriahnya, juga batiniahnya terutama. Walidzaka dan a'malul arifina dhahiratu qalilatun fil au akhiri amrihim. Dikatakan umumnya orang arifin pada akhirnya tidak seperti saat-saat pertama mengenai kegiatannya. Sebab dia yang lebih dipentingkan adalah batinnya di dalam suhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi otomatis dia kalau waktu ada kesempatan kelihatan giat lahiriahnya. Tapi harus ada pertimbangan. Takdimul aham fal aham. Malah setengahnya arifin mengatakan bahwa orang yang dihadiratillah, orang yang sadar, mestinya adabnya harus diam, lahiriahnya maupun batinnya. Diam seorang yang sadar, seorang yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adabnya harus diam, kecuali ada kebutuhan yang sangat. Tapi kalau tidak membutuhkan, ya harus diam. Boleh digambarkan sebagai seorang rakyat umpamanya. Dia di hadapan pembesar atau kepala negara, mestinya adabnya menundukkan kepala dan diam. Tidak banyak bicara, terutama bicara yang tidak berguna. Lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala, harus diam. Kecuali ada hal-hal yang penting, misalnya dalam penyiaran atau nahi mungkar dan lain-lainnya. Diam di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam audensi atau merasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mengalir ke seluruh makhluk dalam segala bidang dan segala bentuk, dan kepada dirinya sendiri lahiriah maupun batiniah. Tanawwa'an ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka ragam jenisnya amal perbuatan disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena komandonya hati. Komando hati dan hati mengomando itu karena ada sorotan dari Allah Subhanahu wa taala atau fadhol dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hal atau bentuk jamaknya ahwal, bentuk jamaknya ahwal, yaitu keadaan hati atau sikap moral yang berada di dalam hati, sehingga hati tergerak ingin begini, ingin begitu, ingin mujahadah, ingin baca sholawat, ingin istighfar, ingin zikir Allah Allah, atau la ilaha illallah, atau dan lain sebagainya, ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang ingin menolong orang lain, ingin menyiarkan dan sebagainya. Itu bermacam-macam oleh karena bermacam-macam pula dorongan atau tekanan dalam hati. Dan hati menekan begitu itu sebab ditekan oleh fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dzalika waridun ilahiyya ikutuda maila hada ila kada wa hada ila kada. Sebabnya demikian itu ialah karena ada apa-apa yang datang dari Allah yang menyebabkan hati yang kedatangan tadi menjadi begini begitu. Wa yanbaghi likulli ahadan an ayyamal bi muqtada mailitil madhkuri illam yakun tahta tarbiyati syekh wa illa fala yashtagilu bi syai'in illa bi wa iradati. Lalu bagaimana caranya di sini? Yang baik ya wajar dan seharusnya yaitu melaksanakan apa yang menjadi komando hati. Sebab hati dikomando oleh warid ilahi. Begitu itu apabila tidak berada di bawah tarbiyah atau pendidikan seorang guru yang sempurna, guru atau syekh yang kamil mukamil, tapi kalau seseorang berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, harus tunduk 100% kepadanya. Sekalipun hal itu mungkin bertentangan dengan waridnya, bertentangan dengan keadaannya hati, otomatis caranya orang yang mengasuh orang lain untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis berbeda-beda, bermacam-macam seperti halnya soal lahiriah. Setengahnya arifin menyabdakan kurang lebih man kharaja 'anid dunya wa lam yusadiq rajulan kamilan yurabbihi fahuwa mutalawwatun bil kaba'iri walau kana ala ibadati tsaqalain. Atau
Barang siapa keluar meninggalkan dunia atau mati belum menemukan seorang guru mursyid kamil mukamil yang mengasuh dirinya ke arah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa dosa besar dan rugi sekalipun amalnya sebanyak amal orang sejagat bangsa jin dan manusia. Atau seperti dawuh Syekh Abdul Hasan As-Sadali radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah, man lam yataghalghal fi ilmina hadza kana musiran 'alal kaba'ir wa in amila ma amila wa huwa la ya'lam au kama qala. Barang siapa yang belum mencicipi merasakan ilmuku ini, maksudnya soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya ia membawa dosa besar sekalipun betapa banyak amalnya dan dia tidak tahu, tidak merasa. Jadi, kalau seorang berada di bawah asuhan seorang guru yang sempurna, yang mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersikap kal mayyiti baina yadil ghasil. Seperti mayit di bawah tangan orang yang memandikan. Harus tunduk menyerah bongkokkan 100%. Bermacam-macam dalam sejarah orang yang menyadarkan kepada Tuhan. Ada orang yang hanya disuruh baca Allah Allah saja, ada yang disuruh riadoh, dan banyak lagi macam-macamnya. Ya, tidak berbeda seorang dokter yang mengobati pasiennya. Seorang dokter atau seorang tabib bermacam-macam caranya untuk mengobati pasiennya dan melihat keadaan si pasien dan jenis penyakitnya. Juga tergantung pada kemampuan yang ada padanya. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hubungan pengajian ini, kita sebagai pengawal wahidiyah harus tasyukur akan atas adanya sholawat wahidiyah yang kita miliki ini. Alhamdulillah banyak sekali hasil-hasil yang kita peroleh dengan perantaraan sholawat wahidiyah, terutama soal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sedikit banyak kita dikaruniai kesadaran dengan cara-cara yang ringan dan gampang. Ini harus kita tingkatkan syukur kita. Dan mari para hadirin hadirat, wahidiyah yang sudah kita miliki ini kita pelihara, kita jaga, kita perhatikan, kita tingkatkan dalam segala bidang. Kenyataan dan pengamalan. Alhamdulillah hasilnya memuaskan sekali. Terutama soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Asy-Syaikhul Kamil, guru yang sempurna yang dapat mengantarkan kesadaran kepada Tuhan, pada zaman akhir sulit ditemui. Digambarkan seperti sulitnya mencari burung gagak putih. Ya, pokoknya jarang sekali. Itu baru mencarinya. Mencari orang siapa yang dapat mengantarkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sulit. Belum lagi bagaimana caranya nanti. Lah, ini para hadirin hadirat, kita di dalam wahidiyah diparingi mudah. Dengan wahidiyah, dengan pupuk wahidiyah, kita diparingi sedikit banyak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh suatu fadl yang besar sekali. Dari itu harus syukur dengan sungguh-sungguh. Wa hasilu dzalika an tanawwu'al awradi fi haqqil muridina as-sadiqin nasyi'a an tanawwu'il waridati ala qulubihim. Dikatakan di sini bahwa bermacam-macamnya amal bagi orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh itu karena berbeda-bedanya ketetapan hatinya. Suatu ketika yang di tepi ini, suatu ketika yang lain itu bermacam-macam. Ada yang banyak macamnya, ada yang sedikit, malah ada yang pancet satu macam saja. Misalnya hanya Allah, Allah saja dan sebagainya. Maka juga ada cara yang banyak, ada juga cara yang sedikit. Amal itu ibaratnya seperti makanan. Tiap makanan ada vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Dan satu sama lain di antara berjenis-jenis makanan itu, vitaminnya juga bermacam-macam, tidak sama. Amal yang banyak dengan sendirinya, vitaminnya juga banyak dan bermacam-macam. Dan bermacam-macam pula manfaatnya bagi yang memakan makanan itu. Begitu juga amal. Amal bermacam-macam faedah dan daya gunanya. Ada amalan yang di situ membicarakan betapa murahnya Tuhan, ada lagi amal atau asma yang berisi mengutarakan kekuasaan Tuhan atau keadilan Tuhan. Lah itu otomatis pengaruhnya terhadap hati berbeda-beda. Kalau amal itu membicarakan atau menguraikan kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itu otomatis ada buahnya dalam hati.
Kalau ingat bahwa Tuhan senantiasa mengetahui keadaan kita, otomatis mempengaruhi dari diri kita. Kita menjadi senantiasa takut, tidak berani berkutik, dan sebagainya dan sebagainya. Ada amalan yang hanya ingat ke satu macam saja, tapi sekalipun hanya satu macam, tapi sudah meliputi segala segi dari jenis-jenis yang lain umpamanya. Hanya Allah, tok. Sekalipun hanya satu macam, Allah, Tuhan otomatis maha tahu, maha kuasa, maha kasih sayang, maha segalanya, maha. Dan satu asma saja sudah mencakup bermacam-macam bidang. Tapi ada juga yang hanya satu macam asma tidak mencakup yang lain-lain. Misalnya Al-Qadiru, otomatis kuasa. Belas kasihan tidak termasuk di situ. Terus mudahnya kembali kepada pengajian, orang yang beribadah atau mengadukan diri kepada Allah, kepada Tuhan, itu dengan bermacam-macam amalan dan caranya. Lah, bermacam-macamnya amal itu dikarenakan bermacam-macamnya desakan atau dorongan yang berpengaruh dalam hati. Hati kerentak begini, kerentak begitu. Lah, hati yang begitu itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini disebut waridun ilahiyun atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi dorongan dalam hati begini begitu karena memang dari Allah Subhanahu wa taala, ya harus diikuti. Misalnya pada suatu ketika tergerak banyak ya syafi'al saja, dan pada lain kesempatan fafiru, dan lainnya juga Allahumma ya wahidu. Nah, itu supaya dipempang, diperbanyak dan ditingkatkan nilainya. Mungkin ada lagi yang ingin memperbanyak semuanya, itu juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kesemuanya itu tadi, jika tidak berada dalam tarbiyah atau asuhan seorang syekh atau guru, yang otomatis guru itu lebih mengetahui seluk-beluk jalan menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang kamil mukamil yang sudah berpengalaman mengalami liku-likunya perjalanan menuju kesadaran. Ibaratnya seorang dokter betul-betul menguasai jenis-jenis penyakit si pasien dan mengetahui dengan tepat obat apa yang cocok untuk menyembuhkan si pasien. Terus jadi kalau tidak berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, apa yang tergerak di dalam hati itulah yang harus diikuti dan dilaksanakan. Tetapi kalau berada di bawah asuhan guru yang kamil mukamil, harus 100% tunduk mengikuti petunjuk guru. Sekalipun mungkin petunjuk itu berlawanan dengan kerentek dalam hati. Seorang yang kamil mukamil dapat ditandai dalam lahiriahnya, yaitu antara lain bidang syariat beliau sempurna, konsekuen, tidak ada cacatnya. Hubungan dalam masyarakat beliau tidak mengecewakan. Hubungan soal lahiriahnya juga tidak mengecewakan. Itu lahiriahnya beliau. Di samping itu batiniahnya beliau otomatis senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dan menyadarkan orang lain, tapi itu batiniahnya tidak kelihatan. Tidak mudah diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Terus jadi yang bisa ditandai yaitu lahiriahnya. Soal agamanya minim tidak mengecewakan. Lah, umpamanya sekarang ada seorang yang lahiriahnya sudah kelihatan mengecewakan, baik dalam soal agamanya lebih-lebih, maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Itu otomatis tidak dapat disebut kamilun mukamilun. Sebab pada zaman akhir mungkin saja ada orang yang mungkin sama sekali palsu, atau mungkin dia belum mampu mengantarkan ke arah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekali ada. Karena itu harus berhati-hati memilih guru kamil mukamil. Terus mungkin sekali ada orang yang memang dia sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sungguh-sungguh sudah minal arifin, tapi dia belum mampu mengantarkan orang lain sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dapat dipakai pedoman soal lahiriah saja, soal agamanya tidak mengecewakan. Adapun soal batiniahnya seseorang itu tidak mudah diketahui dan hubungannya di dalam masyarakat juga tidak mengecewakan. Lah, kalau salah satu dari dua hubungan itu mengecewakan, berarti belum memenuhi syarat-syarat yang kamil mukamil, harus dihindari. Para hadirin hadirat, kembali kepada Wahidiyah. Alhamdulillah para hadirin hadirat, insya Allah Wahidiyah ini cukup untuk kita buat alat soal kepada kehadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah
cukup untuk mengantarkan orang lain. Kita antarkan sowan beraudensi di hadapan Allah wa Rasulullah SAW. Insya Allah cukup. Tinggal kita para hadirin-hadirat. Sesungguhnya kita sudah ada kemampuan untuk itu. Tinggal mau atau tidak. Ini tergantung pada kita. Maukah atau tidak? Tergantung pada kita. Maukah atau tidak tergantung pada kita para hadirin-hadirat. Tetapi sesungguhnya kita sudah memiliki kemampuan yang cukup, dan cara-cara dan alat yang kita miliki juga mampu untuk sowan dan menyowankan, untuk sadar dan menyadarkan itu mampu. Mari para hadirin hadirat, kita perhatikan, kita tingkatkan sebanyak mungkin, sesempurna-sempurnanya. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat jangkauan dan terbian nadrah wajah zaman wa awani dan semua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan alat yang kita miliki, yaitu perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan dengan semestinya. Kita gunakan untuk sowan kepada Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dan menyowankan umat dan masyarakat kehadiran Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nuhun sewu, barangkali pengajian untuk pagi ini cukup sekian, dan sekarang waktu diberikan kepada penyiar pusat. Terima kasih. Saya pengajian Al-Hikam minggu keempat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.